Jadi bagaimana supaya impor ini nanti ke depan tidak lagi dilakukan dan bisa kita tekan, Prof. Vino, silakan. Baik, kalau zaman pemerintahan sebelumnya, beberapa memang tidak harus diumumkan ke publik. Bahkan sebaliknya, misalnya mengumumkan justru untuk mempengaruhi psikologi pasar. Kalau sudah mahal, saya akan impor. Ternyata tidak, itu cukup sering. Nah, sepertinya hal ini perlu ditiru sih oleh teman-teman di pemerintahan untuk melakukan itu. Jadi memang komunikasi publik ini menjadi amat sangat penting. Tapi sekaligus juga untuk membuat perencanaan yang baik. Saya yakin sudah dibuat perencanaannya, cuma saya nggak paham dan nggak harus dikeluarkan juga. Bulan ini impor kapan, berapa, lalu bulan depan ini berapa, seharusnya sudah ada. Ya, tapi jangan sampai salah Mbak Manu, salahnya itu pada saat November, Oktober kemarin, Oktober, ketika barang tidak ada di pasar, tidak panen kita, lalu diperintahkan Bulog untuk cari beras, nggak ada, makin tinggi harganya. Itu sebetulnya yang bisa terjadi sebaliknya seperti itu. Kalau sedang musim panen, mungkin lain ceritanya ya. Jadi nampaknya dimaksudkan sebagai perencanaan sepanjang tahun ya. Tapi apakah harus disampaikan ke publik? Saya pikir teman-teman di Bulog harus mampu bermain psikologi dengan teman-teman pedagang, spekulan terutama. Kalau yang industriawan itu adalah membeli kemudian membuat paket yang bagus menjadi beras premium. I'm fine. Saya suka dengan itu. Nah, saya justru berharap di luar impor, misalnya sekarang kalau ada kecenderungan permintaan masyarakat makin baik terhadap beras kualitas tinggi, itu sebetulnya peluang bagi petani. Ya, jadi disitulah dukungan infrastruktur penggilingan, dukungan dryer pengeringan yang akan menghasilkan beras premium kualitas tinggi, dan itu akan berdampak baik, dan petani logika saya sangat berkepentingan meningkatkan produktivitasnya gitu. Pak Amin, silakan closing statement dari Anda. Ya, saya meyakini ya sampai saat ini produksi beras nasional kita itu masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Walaupun lahan itu berkurang ya, tapi ada sedikit peningkatan tingkat produktivitas. Dari sinilah pentingnya pemerintah terus berupaya agar produksi beras kita meningkat, jangan sampai berkurang, karena semangat kita kan kedaulatan pangan, bukan sekedar kemandirian apalagi ketahanan. Nah, dan juga kemudian antar kementerian lembaga ini harus kompak ya, jangan sampai Menteri Pertanian bilang surplus kita ngapain impor, nah sementara Kementerian Perdagangan surplus dari mana? Gitu. Jadi harus kompak ini kementerian di bidang ekonomi, khususnya dalam hal ini ada Bappenas, Kemendak, kemudian Kementan juga harus kompak, dan mereka mestinya menyepakati satu basis data yang data itu benar-benar bisa menjadi sumber pengambilan kebijakan yang bagus. Nah, sekali lagi saya mohon pemerintah ini benar-benar punya keberpihakan kepada rakyat, jangan sampai rencana impor 2 juta ini direalisasi begitu saja tanpa melihat kondisi di masyarakat yang nanti akan menjadikan beras kita tuh surplusnya kemana-mana, dan akhirnya apa? Seperti yang pernah terjadi, akhirnya dimusnahkan. Demikian. Saya sepakat, artinya begini, kepentingan importasi ini jelas kami ulang-ulangin adalah kepentingan untuk masyarakat juga, untuk masyarakat penerima manfaat. Kemudian tugas daripada Badan Pangan adalah menjaga stabilisasi dan ketersediaan maupun stabilisasi harga, sehingga Badan Pangan juga sekaligus menugaskan 2 posisi. Bulog menyerap dalam negeri, tetap berusaha menyerap dalam negeri, kemudian pemasukan impor harus bertahap. Nah, nanti saya kan nggak perlu jelaskan, yang jelas tidak boleh langsung 2 juta, tapi jelas bertahap. Sebagaimana saran Bapak ini, itulah yang ditugaskan oleh Kepala Badan Pangan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Ketut, Deputi 1 Badan Pangan Nasional, kemudian Prof. Bustanul Arifin, Guru Besar Unila, Pak Amin, ini anggota DPR RI, dan juga Pak Faisal Basri, ekonom senior. Mudah-mudahan saja ini tidak mengganggu stabilitas dan tetap menguntungkan petani, serta membuat masyarakat tenang dan harga beras tetap stabil. Saya Brigita Manara, pemirsa. Sampai jumpa.